Gelombang protes buruh kembali membayangi Jawa Barat di awal tahun 2026. Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat secara resmi menyatakan penolakan terhadap keputusan Gubernur nomor 561.876/Kesra-2025 tentang upah minimum sektoral kabupaten kota tahun 2026 yang baru saja diteken Gubernur Deddy Mulyadi. Dalam konsolidasi yang digelar di kantor DPD KSPSI, Jalan Lodaya, Kota Bandung, Senin tanggal 5 Januari tahun 2026, perwakilan buruh dari berbagai daerah sepakat untuk kembali turun ke jalan dan menyiapkan aksi mogok kerja massal sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto, mengungkapkan kekecewaannya karena penetapan UMSK 2026 dianggap melenceng jauh dari rekomendasi teknis yang diajukan oleh para bupati dan wali kota di Jawa Barat. Berdasarkan pasal 35I ayat 1 PP nomor 49 tahun 2025, Gubernur seharusnya menetapkan upah sektoral berdasarkan rekomendasi daerah, namun fakta di lapangan menunjukkan banyak sektor industri yang justru dieliminasi. Roy menduga Gubernur Deddy Mulyadi mendapatkan informasi yang tidak akurat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar sebagai instansi teknis. Disnaker Trans harus bertanggung jawab atas kesalahan ini. Gubernur menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan data dan fakta rekomendasi dari daerah, tegas Roy. KSPSI merilis data jomplang antara usulan daerah dengan hasil penetapan Gubernur. Beberapa daerah industri kunci mengalami pemangkasan sektor yang sangat signifikan. Kabupaten Karawang mengusulkan 120 sektor industri, namun hanya 24 yang disetujui. Kabupaten Bekasi mengusulkan 60 sektor industri, hanya ditetapkan 22. Kota Depok dari 17 usulan sektor, hanya 2 yang diakomodir. Sumedang dari 17 usulan, hanya 3 yang ditetapkan. Kabupaten Garut dan Kota Bogor, rekomendasi UMSK bahkan dilaporkan ditolak atau tidak ditetapkan. Hanya Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu yang laporannya disebut telah sesuai dengan rekomendasi awal dari daerah masing-masing. Selain masalah jumlah sektor, buruh juga menyoroti nilai angka UMSK yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai yang direkomendasikan bupati serta wali kota. KSPSI Jabar memastikan tidak akan tinggal diam dan akan menempuh 3 jalur perjuangan sekaligus, yakni aksi unjuk rasa di jalanan, mogok kerja massal, serta upaya hukum melalui PT UN. Kami meminta Gubernur untuk merevisi kembali Kepgub tersebut sesuai dengan mandat undang-undang dan rekomendasi daerah. Jika tidak, kami siap melangsungkan mogok kerja, pungkas Roy. Ya, yang pertama dari Serikat Pekerja, khususnya KSPSI dan SPTS KSPSI menolak dengan Kepgub yang diterbitkan oleh Pak Gubernur yang revisi tanggal 29 kemarin karena tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota. Nah, dalam statement Pak Gubernur di berbagai media bahwa beliau menetapkan upah minimum termasuk UMSK adalah sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota. Setelah kita sandingkan Kepgub yang diterbitkan dengan rekomendasi, ternyata banyak hal. Salah satu contoh saja, rekomendasi UMSK Bekasi, Kota Bekasi itu 58 jenis industri sektor, yang ditetapkan itu hanya 11. Kemudian Karawang itu 200 sektor yang diajukan, yang ditetapkan itu adalah hanya 15. Dan ada 2 kabupaten kota yang tidak ditetapkan sama sekali, yaitu adalah Garut dan kemudian Kota Bogor. Nah, tentu apa yang disampaikan Pak Gubernur mengenai bahwa itu sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota, menurut kita bahwa itu belum sesuai semuanya. Sehingga kita meminta itu direvisi. Mungkin Pak Gubernur mendapatkan masukan dari Disnaker tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan data. Oleh karena itu, kita berharap sebenarnya beberapa kali ingin bertemu dengan Pak Gubernur untuk menyampaikan, ini loh rekomendasi Bupati Wali Kota, ini loh yang Bapak tetapkan, kira-kira Bapak tahu nggak berapa yang direkomendasikan Kabupaten A dan Kabupaten B, sampai dengan 19 kabupaten kota yang mengusulkan UMSK. Nah, kalau Pak Gubernur memang tidak mengetahui itu, hanya mendapatkan informasi sepihak dari Disnaker, kita bisa memaklumi Pak Gubernur mungkin mendapatkan informasinya tidak valid, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan data yang kita terima. Oleh karena itu, kita berharap Pak Gubernur dalam kesempatan ini untuk melakukan revisi. Karena tidak ada kewenangan Gubernur untuk mencoret
Ada pasal, kita juga catat di sini, di pasal 35I ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sektoral kabupaten kota pada sektor tertentu berdasarkan rekomendasi Bupati Wali Kota yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Artinya apa? Artinya Gubernur hanya diberikan kewenangan menetapkan sesuai rekomendasi. Tidak boleh dia mengkoreksi, tidak boleh dia mengurangi angka, apalagi menghapus, apalagi tidak menetapkan. Karena kewenangan yang diberikan oleh PP 49 itu hanya sebatas itu. Sehingga dengan adanya penghapusan, koreksi, kemudian pengurangan angka yang dilakukan oleh Gubernur, menurut kami ini bertentangan dengan PP 49 yang selama ini Pak Gubernur menyampaikan bahwa Kepgub tersebut sesuai dengan PP 49. Faktanya tidak seperti itu karena ada hal-hal yang dilanggar, termasuk mengenai jenis industri yang boleh masuk. Di situ pemerintah bersikukuh bahwa yang masuk itu hanya sektor industri yang beresiko tinggi dan sangat tinggi. Dalam PP 49 tidak ada kalimat itu. Tidak ada kalimat harus seperti itu. Maka oleh karena tidak ada pembatasan itu, maka di Banten, Provinsi Banten, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, industri padat karya itu masuk. Walaupun di situ dia resiko sedang. Itu masuk dalam UMSK, tapi di Jawa Barat semuanya dicoret. Yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan industri padat karya di Jawa Barat? Apakah tidak boleh masuk upah sektoral? Apakah ada diskriminasi dari kebijakan Pak Gubernur tersebut? Kenapa di provinsi lain boleh masuk, di Jawa Barat tidak diperkenalkan masuk oleh Pak Gubernur? Dengan 8 kabupaten kota yang mengusulkan adanya industri padat karya alas kaki, tekstil dan garment, semuanya dicoret. Tidak ada yang diterbitkan sama sekali. Oleh karena itu tentu melalui teman-teman media, kami meminta kepada Pak Gubernur untuk segera merevisi. Dan besok kami akan melakukan aksi di Disnaker Provinsi dalam rangka kaitan meminta revisi Kepgub mengenai UMSK dan juga akan melakukan upaya hukum di PT Tun menggugat pembatalan keputusan Gubernur mengenai upah sektoral yang diterbitkan pada tanggal 29. Karena menurut kita ada beberapa pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pak Gubernur dalam menetapkan kebijakan upah minimum sektoral yang nanti kita akan membuktikan di pengadilan. Karena tadi satu, Pak Gubernur tidak punya kewenangan merevisi, dia hanya diberikan kewenangan menetapkan UMSK berdasarkan rekomendasi Bupati Wali Kota. Yang kedua, tidak ada pembatasan mengenai sektor itu harus industri resiko tinggi dan sangat tinggi. Itu hanya diberikan resiko tergantung daripada Dewan Pengupahan masing-masing. Kalau Dewan Pengupahan yang mengusulkan ada resiko rendah pun harus dikabulkan. Dan terbukti itu di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Banten, itu semuanya masuk industri padat karya. Tapi khusus di Jawa Barat, dari 17 kabupaten kota yang ditetapkan, 19 usulannya, 17 yang ditetapkan, 2 ditolak, 2 kabupaten kota tadi, Kabupaten Garut dan Kota Bogor. Dari 17 itu tidak ada satupun industri padat karya yang mengusulkan upah sektor alas kaki, upah sektor garment, upah sektor tekstil, itu semuanya kabupaten kota yang mengusulkan dicoret oleh Gubernur. Sehingga sampai hari ini teman-teman dari sektor tekstil atau sektor padat karya mengadakan rapat untuk melakukan upaya-upaya itu. Perjuangan baik itu turun ke jalan nanti hari besok dan kemudian untuk mengajukan gugatan di PT Tun. Kita akan mencoba membuktikan secara hukum apakah Kepgub ini sesuai aturan atau tidak. Dan kita juga meminta kepada Pak Gubernur untuk duduk bersama tripartit, undang Apindo, undang akademisi, Disnaker, dan kita akan menyampaikan data. Ini loh usulannya, kemudian kenapa dicoret, dan kemudian apa dasar hukumnya, supaya jelas perdebatannya, bukan perdebatan di media sosial yang akhirnya digiring kemana-mana, menyerang secara pribadi gitu. Jadi Pak Gubernur harus arif dan bijaksana menyikapi ini. Ini kaitan kesejahteraan buruh, kaitan upah minimum, bukan ada kaitan politik, tidak ada sama sekali kaitan politik. Oleh karena itu kita berharap Pak Gubernur mau mengundang kita duduk bersama, siapkan timnya, pemerintah siapa timnya, dari Apindo siapa timnya, kemudian dari akademisi siapa timnya, dari serikat siapa timnya, kita diskusi supaya semuanya clear, supaya Pak Gubernur menyampaikan sesuai dengan rekomendasi Bupati Wali Kota itu, biar beliau juga lihat rekomendasinya berapa sih sektor yang diusulkan, berapa sih angkanya, kenapa dikurangi, kan kita beliau harus memberikan penjelasan secara terbuka
kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh yang akan memberlakukan SK ini. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan bahwa sudah sesuai, buktinya kita catat rangkum kok hari ini yang kita bagikan teman-teman media itu usulan dari Bupati Wali Kotanya. Dan berapa yang ditetapkan itu sesuai dengan SK yang tanggal 29 terbit. Itu barangkali kawan-kawan sekalian.